Halo, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya kita dimampukan untuk tetap hidup pada hari ini dan diberkati Tuhan dengan segala berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang malam sehingga pagi ini kami bisa bangun kembali, dan oleh karena rahmat-Mu yang baru setiap pagi, kami dapat menikmati hari baru pemberian Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Bapa sebagai landasan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bila Tuhan memberkati baik setiap hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, ataupun kami yang menelaah mendengarkan pada pagi hari ini, dan kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita masih belajar tema yaitu tentang doa. Dan pada hari ini saya akan beri tema renungan pagi hari ini, yaitu hidup dalam doa, yang terambil dari kitab surat Kolose 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa janganlah untuk kamu, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Alkitab selalu mengajarkan kita agar kita hidup di dalam doa. Artinya, setiap orang percaya harus mengandalkan doa, karena di dalam doalah kita dapat melakukan jauh lebih dari apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak berdoa. Mungkin ada sebagian orang berkata bahwa berdoa adalah pekerjaan yang hanya membuang-buang waktu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh yang terkenal yaitu Martin Luther pernah berkata demikian, bahwa ketika dia lebih banyak berdoa, justru lebih banyak hal yang bisa ia kerjakan. Saya ulangi lagi kata-kata dari Martin Luther. Ketika Martin Luther lebih banyak berdoa, justru lebih banyak hal yang bisa ia kerjakan. Untuk itu, betapa kita harus lebih banyak berdoa agar kita lebih banyak melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang lebih banyak. Bagaimana prinsip doa dalam hal itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Menurut firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang pertama adalah bertekun dan berjaga-jaga. Bertekun dan berjaga-jaga. Dalam ayat tadi dikatakan, itu ayat 2,
bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita tidak menerima apa yang kita doakan karena kita tidak punya ketekunan untuk mendoakannya. Tidak hanya dibutuhkan iman di dalam berdoa, tetapi juga iman yang terbukti lewat ketekunan di dalam doa itu. Bapak Ibu tentu saja ingat kisah seorang janda yang memiliki perkara. Dia terus-menerus datang kepada hakim, meskipun hakim itu tidak baik, tetapi dia datang terus-menerus. Ini adalah gambaran atau ilustrasi tentang ketekunan dalam doa. Ketekunan di sini adalah hal yang dilakukan terus-menerus, tidak pernah bosan. Oleh sebab itu, di ayat tadi juga dihubungkan atau disambungkan dengan berjaga-jaga. Artinya, tidak pernah lengah sedikit pun, tetapi tetap berdoa sampai apa yang didoakan mendapatkan jawaban. Ketekunan di sini juga harus disertai dengan syukur yang menandakan kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan akan mengaruniakan apa yang kita doakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan fokus untuk diri kita sendiri. Kita baca ayat yang ketiga. Berdoalah, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Memang kita memiliki kebutuhan, tetapi jangan fokus pada kebutuhan kita, apalagi keinginan kita pada saat kita berdoa. Melainkan panjatkanlah doa yang berpusat kepada Kristus dan kemuliaannya, sehingga ketika Allah menjawab doa kita, maka hal itu menjadi sarana untuk mempermuliakan Dia. Dan sebaliknya, walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan harapan kita, itu pun demi kemuliaan bagi namanya. Sebab apapun jawaban dari Allah atas permohonan doa kita, tentu itulah yang terbaik untuk kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah setiap doa-doa kita untuk fokus pada Kristus. Maka kita tidak akan pernah kecewa apapun atas jawaban dari Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini? Yang pertama, di dalam doa bertekun dan berjaga-jaga. Yang kedua, di dalam doa jangan fokus untuk diri kita sendiri. Ialah kita terus-menerus menaikkan doa-doa kita, dan kita semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ialah dapat kami pegang teguh, dan kami terus bisa melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, menuntun, menerangi setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.